Kuta Panjau atau juga disebut dengan Kuta Mesi adalah sebuah pemukiman yang terletak di bantaran Sungai Krung Panjau yang berpunca ke hulu Sungai Pesangan. Sejarah Kuta Panjau tak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kenegerian Pesangan, karena disinilah awal pusat pemerintahan Kenegerian Pesangan Raya. Kuta Panjau sendiri letaknya tak jauh, hanya beberapa ratus meter dari Masjid Buga, sekitar daerah Buga Krung Mati, yang didirikan oleh Habib Buga Al-Asy, seorang ulama Aceh yang termasyhur di Tanah Suci Mekah. Kerajaan Pesangan sendiri awalnya merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Jumpa yang didirikan pada akhir abad ke-8 Masehi oleh Pangeran Syahrial Shah Salman yang berasal dari Persia, yang istananya berpusat di Blang Sepung Birun. Kerajaan ini pun hancur setelah munculnya Kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi. Sisa-sisa keturunan dinasti Jumpa ini sebahagian melarikan diri ke wilayah Samalanga dan sebahagian lagi melarikan diri ke sekitar wilayah Kuala Jangka Pesangan. Di sanalah para kabilah dari dinasti Jumpa kemudian mendirikan pemukiman baru. Pada sarakata Sultan Aceh hanya disebutkan bahwa keturunan raja-raja Pesangan terdiri dari 3 jalur nasabnya, yaitu langsung dari negeri Hadramaut Yaman melalui Tu Praja Syekh Yamani, cicit Sayyidina Hasan radhiyallahu an, melalui jalur marga Al-Absyi yang berasal dari Abbasiyah Irak, dan jalur Persia melalui Pangeran Syahrial Shah Salman dari Kerajaan Jumpa. Pada tahun 1669, seorang pelaut Prancis, Pierre Berthelot, merilis satu buku paduan bagi pelaut yang berjudul Pilot et Cosmograph, yang menjelaskan tentang peta kriptograf Pulau Sumatera dan Sungai Pesangan. Riviera Pesangan, Roy de Hachem, tahun 1669. Pada tahun 1672, Ponyak Jat, penguasa Pesangan pada saat itu, mendapat sarakata dari Sultan Aceh yang pada masa itu diperintahkan oleh Sri Ratu Syafiatuddin Tajul Alam dengan gelar Kejuruan Cik Pesangan Setia Raja, dengan batas wilayah kekuasaan wilayah timur Kuala Meraksa Puntut Luk Semawe sampai batas Gele Melintung Cot Gelungku Birun. Ponyak Jat sendiri memiliki 4 orang putra, di antaranya Tengku Mongga Kasim, Tengku Syekh Menasah, Tengku Syekh Lampu dan Tengku Syekh Bentara Kuanta Nyak Krung Panjau, putra bungsunya. Dari sinilah para pengwaris Ulai Balang, Gulumpang II, dan Sawang berasal. Setelah Ponyak Jat meninggal dunia, beliau diganti oleh anak keduanya, Tengku Cik Menasah, dikarenakan anak pertama beliau, Tengku Mongga Kasim, mempunyai kelemahan fisik. Hanya beberapa tahun berkuasa, Tengku Cik Menasah juga meninggal dunia. Kekuasaannya beralih kepada putra ketiganya, Tengku Cik Lampuh. Tetapi karena kepemimpinannya yang buruk, kemudian Sultan Aceh menggantikannya dengan Tengku Bentara Kuanta Nyak Krung Panjau. Sedangkan Tengku Syekh Lampuh hanya diperkenankan mengurus wilayah Blang Panjang Nisam. Tengku Bentara Kuanta Nyak Krung Panjau sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Tengku Syekh Muhammad Hasan, Tengku Mudasyi, Tengku Bentara Mahmud Kuta Panjau. Tengku Syekh Muhammad Hasan mempunyai 5 orang anak, yaitu Tengku Syekh Samaun, putra sulungnya, Tengku Maharaja Jempa, Tengku Raja Haji Muda, Tengku Muda Pesangan,
dan Tengku Syek Muda. Pada tahun 1872, setahun setelah Belanda hadir di Aceh, Tengku Muda Syek naik tahta menggantikan abangnya yang telah wafat. Pada tahun 1875, Tengku Muda Syek wafat dan digantikan oleh kemenakannya Tengku Syek Samaun. Sejak Tengku Syek Samaun naik tahta, mulai ingin kembali meneruskan ambisi ayahnya untuk mewujudkan kembali sebuah gagasan kerajaan besar, yaitu Pesangan Raya. Akibatnya, kerajaan Pesangan Raya terpecah menjadi dua kubu. Pesangan Barat yang dipimpin oleh Tengku Syek Samaun didukung oleh Ula Balanggayo dan Gedung. Pesangan Timur yang dipimpin oleh Tengku Bentara Mahmud Kutapanjau didukung oleh Ule Balang Samalanga, Sawang, Nisam, Bayu, Cunda, dan Teluk Semawe. Pada tahun 1880, Tengku Syek Samaun mulai menyerang wilayah Gelompang II yang saat itu diperintahkan oleh Tengku Bentara Mahmud Kutapanjau. Tetapi aksi ini gagal dan berhasil dipukul mundur oleh Gelompang II dan pemimpinnya yang bernama Panglima Usman berhasil ditangkap oleh penguasa Gelompang II. Pada tahun 1881, Pesangan kembali menyerang wilayah Gelompang II dan kali ini berhasil menduduki wilayah Krung Panjau sehingga memaksa Tengku Bentara Mahmud mundur ke Sawang. Bahkan sengketa wilayah tapal batas ini terus meluas ke wilayah Sawang, Nisam, Cunda, dan Bayu di bahagian timur. Sedangkan untuk di bahagian barat meluas sampai ke Samalanga. Pada tahun 1882, penguasa Sawang, Panglima Nyak Bin naik tahta menggantikan ayahnya Tengku Laksamana Sawang. Pada tahun 1883, Panglima Nyak Bin berserta Tengku Bentara Mahmud menyerang wilayah Pesangan dan berhasil kembali menduduki kota Panjau hingga wilayah Gelompang II. Pada tahun 1884, Panglima Nyak Bin tiba-tiba tewas dengan cara diracun di Masjid Kuala Mane, Kruang Mane. Pihak Sawang menuduh yang melakukan perbuatan ini adalah lawan politiknya dalam sengketa perbatasan wilayah tapal batas. Pada tahun 1885, Pesangan kembali menyerang tetangganya Gelompang II, Nisam, Cunda, dan Bayu. Para penguasanya melarikan diri ke wilayah Sawang atau ke pantai timur, wilayah Idi. Untuk daerah yang sudah ditaklukkan oleh Tengku Syek Samaun, menempatkan saudara-saudaranya seperti Tengku Syek Muda untuk wilayah Cunda, Tengku Raja Haji Muda untuk Belang Panjang Nisam, dan Tengku Muda Pesangan untuk wilayah Gelompang II. Pada tahun 1899, Tengku Syek Samaun wafat. Berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Tengku Syek Samaun bersama adiknya Tengku Maharaja Jempa dan pihak pemerintah Belanda, maka pemangku kekuasaan negeri Pesangan dijabat oleh Tengku Maharaja Jempa sampai suatu kelak nanti putra mahkota Tengku Syek Johan Alamsyah cukup umur dan selanjutnya, Tengku Maharaja Jempa hanya diperkenankan mengurusi wilayah Biren dan Juli. Pada tahun 1900, hampir seluruh wilayah Aceh telah dikuasai oleh Belanda, kecuali dataran tinggi Gayo yang baru dapat dikuasai tahun 1904. Pemerintah Belanda mulai membentuk Zelbesturder, semacam pemerintah daerah setingkat Wedana yang dikepalai oleh Ule Balang, kerajaan peninggalan Sultan Aceh atas rekomendasi dari kontroler Belanda di Lok Semawe, Kapten G.A. Scherer, yang dibuat pada tahun 1892 yang menjadikan Krung Panjau sebagai zona demarkasi menghindari terulang bentrok kedua belah pihak, yakni Pesangan dan Gelompang II. Maka pusat pemerintahan awal kedua belah pihak
di Kuta Panjau dipindahkan ke Pesangan Timur, ibu kotanya dipindahkan ke Kedai Grogol. Sementara ibu kota Kecamatan Pesangan dipindahkan ke Kedai Matang. Awalnya Gelombang 2 masuk dalam Onder Afdeling Lok Sumawe bersama Besturder Sawang, Nisam, Cunda, Bayu, dan Gedung. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda menggabungkan Besturder Gelombang 2 bersama Besturder Samalanga dan Pesangan di bawah Onder Afdeling Birun. Sesuai perjanjian pada tahun 1808, Tengku Cik Johan Alamsyah naik tahta sebagai penguasa Pesangan menggantikan pamannya Tengku Maharaja Jempa. Pada tahun 1838, bersama tokoh Aceh lainnya, beliau mendirikan lembaga pendidikan Al-Muslim, merupakan satu-satunya perguruan tinggi pertama di Aceh yang juga merupakan ulebalang terakhir negeri Pesangan.